Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabi rahmah wa syafi'il ummah wa ballighil nubuwah war risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bisihah wassalamah wasa'adah warlabitah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Irwan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan saya pada video kali ini ingin sedikit berbagi tentang satu di antara jutaan bahkan miliaran kisah-kisah yang pernah dialami oleh orang-orang para perindu Rasul dengan cara mengamalkan sholawat, ya, dengan cara mengamalkan sholawat, baik kisah-kisah salafun saleh di zaman dahulu maupun saat ini. Oleh karenanya jangan di skip, kita simak, kita hadirkan jiwa raga hati kita. Mudah-mudahan ada satu kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan taufik hidayah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan pada satu waktu ada seseorang pengamal sholawat. Dia bukanlah seorang santri, bukanlah seorang kiai, tapi seorang yang sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah seorang tukang reparasi jam, ya, jam tangan dan jenis jam lain. Kesibukan hari-hari dia adalah mencari nafkah dengan cara berdagang atau dengan cara menservis atau jual jam tangan. Hari-harinya selalu berada di pasar, begitu, selalu berada di toko, sehingga dia ini tidak pernah menghadiri pengajian dan sebagainya. Satu waktu ketika dari rumahnya menuju pasar, dia melewati kalau di kita ini sering orang siaran tentang minta amal untuk pembangunan masjid, begitu ya. Ketika dia lewat, terdengarlah kalimat, siapa orang yang memperbanyak sholawat akan mudah bertemu dengan Rasulullah. Kalimat itu selalu terngiang-ngiang sampai dia menuju pasar. Akhirnya mulai saat itu, karena terus terngiang-ngiang, sampai dia tidak pernah lepas untuk bersolawat. Akhirnya hari-harinya pun sambil berjalan, sambil dagang dan sebagainya, dia selalu bersolawat. Satu kisah diceritakan, karena begitu seringnya dan begitu yakinnya dia akan salawat yang dia baca, dalam mimpinya dia didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir dalam mimpinya. Allah, satu keberuntungan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Rasulullah walaupun hanya dalam mimpi. Dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan kepadanya, "Hai umatku, hai fulan bin fulan." Nah, ini satu keberuntungan luar biasa. Rasulullah menyebut nama kita dan ayah kita. Hai fulan bin fulan. Artinya ketika kita bersolawat berarti kita sedang mengenalkan, ya, bapak kita, ayah kita, ya, orang tua kita pada Rasulullah. Ya, maka perbanyak solawat. Hai fulan bin fulan, andaikan engkau dari pagi sampai menjelang malammu engkau hidup dengan hati yang begitu lapang, tanpa ada rasa kesal, hasad, iri dan sejenisnya kepada orang lain, maka kelak engkau akan bersamaku di surga. Ya, siapa orang menjalankan sunnahku, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Seperti itu, atau kata-kata itulah yang Rasulullah katakan kepadanya. Hari berhari, waktu demi waktu berlalu, dia jalankan salawat seperti mana biasanya. Satu waktu datanglah seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz kalau kita, ya, kepadanya untuk membenarkan atau mereparasi jamnya, jam tangannya. Seperti biasa seorang penjual sebagai salah satu servis terbaiknya
dia mengobrol dengan kepada ulama tersebut dengan obrolan adalah pertanyaan. Wahai kiai, wahai ustadz, bolehkah aku bertanya? Oh, fadhal, monggo silakan. Apa yang jadi hajatmu? Satu waktu aku bermimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata si penjual kepada ustadz tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku bahwa siapa orang yang dalam hari-harinya penuh kelapangan dada, tidak ada iri, tidak ada hasad, dengki, kesel dan lain sebagainya, maka dia termasuk orang-orang yang menjalankan sunnahku, kata Rasulullah begitu. Dan siapa orang yang menjalankan sunnahku, mereka akan bersamaku di surga. Aku bertanya, betulkah dalam mimpiku ini adalah Rasulullah? Dan kemudian apa makna daripada yang diucapkan oleh beliau? Ulama tersebut tersontak kaget. Ya, subhanallah, masa tabarakallah. Ya, dia bertanya, wahai abang, wahai tukang reparasi jam, amalan apa yang kau jalankan sehingga engkau ditaati oleh Rasulullah? Begitu beruntungnya engkau, begitu kata sang ustadz. Akhirnya si tukang jam ini berkata, enggak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan, tidak ada. Hanya saja aku dalam keadaan apapun, dalam perjalanan di motor menuju pasar sambil jualan dan seperti ini pun, aku selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mabruk, inilah katanya, inilah yang membuat Rasulullah senang kepadamu. Jangan kau kira amalan salawat itu amalan biasa. Justru itulah keuntungan luar biasa bagi engkau. Dan sadarilah, hari-harimu yang sibuk dengan berada di pasar, hari-harimu yang tidak pernah menghadiri majelis, ternyata dia ini gak pernah menghadiri majelisnya, hanya bermodal sholawat. Dan maksudnya barakallah, sholawat menjadi guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Coba, kata ulama tersebut, ternyata apa yang Rasulullah katakan itu adalah hadis yang ada pada Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Dan si tukang reparasi jam ini gak ngerti apa itu hadis dan sebagainya. Dan ternyata Rasulullah langsung yang mengajarkan dia. Allah, hanya bermodal siapa orang yang memperbanyak salawat maka akan bertemu denganku. Begitu. Itu yang pernah beberapa waktu lalu dia dengar di siaran ketika di masjid memintakan amal dan lain sebagainya. Maka dari sini, dari cerita ini yang begitu sederhana, mari sama-sama kita jalankan. Mudah-mudahan salawat yang pernah kita baca, yang 10, yang 100, yang 1000, apapun itu nama salawatnya, apapun itu jenis salawatnya, sejatinya adalah semuanya untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukankah tidaklah ada satu salawat yang kita lantunkan, yang kita ucapkan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan kembali ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab salam kita. Allah. Dan yakinlah, tidak ada salawat yang tidak ada salam kita yang kita panjatkan kepada Rasulullah yang tidak dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di hari-hari Jumat ya. Ini hari Jumat, mari kita perbanyak salawat, perbanyak salawat. Yang biasa salawat munjiat, jalankan. Yang biasa salawat Ibrahimiyah, jalankan. Yang biasa salawat Jibril dan lain sebagainya, jalankan. Salawat Fatih, jalankan. Tunggu semuanya, teruskan semuanya. Pada waktunya nanti akan ada satu keajaiban seperti mana yang dirasakan oleh si tukang reparasi jam. Baik, ini satu kisah pertama. Insya Allah saya akan bikin list khusus tentang cerita-cerita seperti ini yang insya Allah bisa menggugah semangat kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, yang ingin bercerita atau berkisah tentang keajaiban yang dialami, silahkan, atau sharing-sharing, atau bahasanya apa ya, bukan konsultasi ya, kita hanya sekedar sharing saja, atau
testimoni ya atas apa yang pernah dijalankan, mengamalkan sholawat, apalagi ibadah lainnya, tahajud, duha, baca waqiah dan sebagainya. Silakan ya kita berbagi, nanti akan saya ceritakan di channel ini. Hubungi saya di nomor ini ya, silakan. Ini WA saya, silakan ya. Atau ikuti juga ya saya di Instagram ya, Instagram saya di sini. Silakan yang mau WA atau mau DM di Instagram silakan menghubungi ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Insya Allah kalau sempat saya jawab, insya Allah. Kalau enggak akan jadi PR ya, akan jadi PR buat saya. Dan jangan lupa, terima kasih banyak yang sudah bantu ataupun yang belum untuk di subscribe, like dan share. Dan jangan lupa komennya ya, silakan komen di bawah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Irwan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.